Peristiwa Rengas Dengklok. Freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Wah, sepertinya kemerdekaan itu akan menjadi nyata. Aku harus memberitahu semuanya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Soekarni, Singgih, Suhud, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita gembira bahwa sedang terjadi kekosongan kekuasaan dikarenakan Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuhan tadi berbicara terjadi kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita, dan sekutu belum menguasai sepenuhnya negeri kita. Oh iya, mengerti maksud Tuhan. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju dengan pendapat Anda, Tuan, karena saat inilah adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian semua setuju, besok kita akan datang ke rumah Soekarno dan membicarakan keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan? Sebaiknya kalian pulang ke rumah kalian masing-masing. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam kemari? Kami kesini ingin mencari Bung Karno. Apakah beliau ada di rumah? Oh ada, silakan masuk dulu, silakan dulu. Ya, terima kasih. Kenapa kalian datang ke sini? Kami ingin membicarakan keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Apa maksud kalian? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah ingin secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Apa itu tidak tergesa-gesa, sedangkan berita Jepang menyerah pada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita menunggu berita yang resmi terlebih dahulu. Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Baiklah, nanti kita bicarakan lagi dengan anggota PPKI yang lainnya. Saya sendiri tidak berani mengambil keputusan itu. Ya sudah, jika keputusan Bung Karno seperti itu, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan karena sudah larut malam. Maaf apabila kedatangan kami mengganggu waktu istirahatmu. Tidak apa, silakan. Permisi, Bung. Terima kasih. Keesokannya, saat para pemuda berkumpul di rumah Bung Karno, datanglah Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa para pemuda datang di sini, Bu? Tidak apa-apa. Saya senang Bung Hatta datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda itu?
Saya dengar mereka ingin meromantiskan kemerdekaan Indonesia. Ya benar, itu yang mereka inginkan. Tetapi saya tidak bisa menyetujuinya, karena saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Bagaimana kalau kita rutinkan dulu masalah ini berdua? Baiklah, saya setuju. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa saya tidak akan memproklamasikan kemerdekaan sekarang ini. Jika kalian tetap pada pendirian kalian, silahkan cari tokoh yang lain. Baiklah, jika pendirian Anda tetap seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas, kami akan tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Pukul 12 malam tepat menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta bersikeras tidak setuju dengan kita. Apalagi mereka tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja ke luar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana ya? Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif karena mereka berdua adalah anggota PETA. Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok? Karena di sana dekat dengan tempat salah satu pemusatan tentara PETA yang keamanannya terjamin. Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam kemari? Maaf Bu, bukan maksud kami mengganggu, tapi ada beberapa hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Sekali lagi kami minta maaf. Tidak apa-apa. Mari silakan masuk. Terima kasih Bu. Begini Bung, kami diutus ke sini karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta pergi keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Tapi kalau kita tidak mau, bagaimana? Sekarang Tuan, bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting. Baiklah, saya akan ikut, tetapi saya izin dulu dengan Fatmawati. Bu, Bapak izin dulu pergi dengan pemuda itu Kemana? ke Karawang. Apakah saya boleh ikut? Akhir-akhir ini perasaan saya tentang Bapak tidak enak. Boleh, ayo cepat. Maaf Bung, apakah sudah selesai bicaranya? Bagaimana kalau kita berangkat sekarang agar lebih cepat? Ya sudah, kita berangkat. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok. Di Karawang, di sana para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata, sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung Karno, tunggu apa lagi? Inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, sebaiknya Bung setuju usul kami ini. Maaf, saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan ini secepatnya atau akan kubunuh kau. Apakah kamu seperti ini? Fatmawati yang melihat kejadian ini, kemudian ia menghampiri dan merangkul Soekarno dan bertanya kepada para pemuda. Apa-apaan ini? Tidak apa-apa Bu, kami cuma ingin memproklamasikan Indonesia secepatnya. Namun, Bung Karno menolak. Ya, saya tahu itu. Tapi caranya tidak seperti ini. Lagi pula Bapak menolak, pasti punya alasan sendiri. Lalu, dengan cara bagaimana? Padahal, keputusan ada di dua tangan pemimpin tersebut. Ya sudah, sebaiknya kalian selesaikan masalah ini dengan kepala yang dingin.
Akhirnya, Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Mohatta. Di sisi lain, Ahmad Soebarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional itu dibawa kembali ke Jakarta. Saudara Khairul Saleh, sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Muhammad Hatta. Memang kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak harus jika kita menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak harus bagaimana? Kami sudah mencoba meyakinkan mereka, namun mereka tetap saja menolak. Jika kita bicara baik-baik, pasti keinginan kalian akan terpenuhi. Saya akan bantu kalian untuk meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah yang membicarakan dapat dipegang? Karena yang kita inginkan adalah kemerdekaan Indonesia yang harus dilaksanakan besok pagi. Percayalah, saya akan meyakinkan tokoh nasionalis itu untuk menyetujui usul kalian itu. Ya sudah, sebaiknya kita pergi ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok, tepatnya sampai di Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Mohatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Begini, jika Maeda mengizinkan, apakah boleh kami menjam rumah Anda? Boleh. Memang untuk apa? Kami telah sepakat apabila kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya akan dilaksanakan besok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak masalah. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, sebaiknya sekarang kita membuat naskahnya di ruang makan. Kita tidak boleh membuang-buang waktu percuma. Biarkan saya yang mencatat. Baiklah. Ini kertasnya. Iya, terima kasih. Untuk isinya apa? Bagaimana jika begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus. Lalu lanjutannya apa? Begini, hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Ya, bagus. Semua sudah selesai. Jadinya seperti ini. Maaf, apakah saya itu bisa mengerti? Ya, saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketik naskah ini dengan tepat. Baiklah. Terima kasih, Bung. Sayuti Malik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan kepada Soekarno. Ini naskahnya, Bung. Terima kasih. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau yang hadir di sini yang menandatangani naskah ini? Saya tidak setuju. Sebaiknya Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah proklamasi itu dan mengatasnamakan atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Nah, naskah sekarang sudah selesai. Sekarang yang kita pikirkan adalah di mana naskah ini akan dibacakan. Bagaimana kalau naskah ini dibacakan di rumah saya? Setuju. Saya setuju. Dengan itu tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang saja ke rumah masing-masing dan istirahat saja? Pagi harinya kita berkumpul di rumah Soekarno. Ya sudah, sebaiknya kita semua pulang dulu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Tuhan. Tidak apa-apa. Ya sudah Tuan, kita pamit dulu.
Akhirnya, dini harinya tanggal 17 semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi, para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak lagi untuk mendengar Anda membacakan naskah proklamasi. Sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya harus menunggu Bung Hatta datang terlebih dahulu. Ya sudah, baiklah. Tapi jangan terlalu lama. Kami semua sudah tidak sabar untuk menunggu. Sebentar lagi akan pukul 10. Baiklah. Maaf Bung Karno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya, harus. Itu adalah sebagai simbol kalau kita telah merdeka. Belum. Ya sudah, nanti saya akan mengurusnya. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit benderanya. Assalamualaikum. Bu. Ada apa, Pak? Bu, tolong buatkan bendera merah putih di sini. Bapak ingat ibu punya kain merah dan putih. Entahlah, tapi saya ingat ibu kan itu sudah ibu buat rok. Tolong buatkan bendera itu sekarang ya, soalnya besok dibuat proklamasi. Ya sudah, nanti ibu carikan. Kemudian, Fatmawati mulai mencari kain. Setelah selesai mencari, Fatmawati menjahit dengan tangan. Akhirnya, segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit, begitu pula dengan tiang bambu yang sudah Suhud cari. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda bahwa kita telah merdeka. Siap, Bung. Bendera ini akan saya kibarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu-tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun hingga ratusan tahun yang lalu kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa dengan segenap jiwa dan raganya dari mulai penjajahan. Selama ini kita seolah seperti orang yang selalu tunduk pada penjajah. Kita selalu mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kini semua harapan itu bukanlah angan-angan semata, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ditandai dengan pembacaan naskah proklamasi. Luruskan. Lurus. Jalan di depan, gerak. Maju. Jalan. Bendera siap. Dan hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, berita tentang kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan jam 10 pagi disebarkan. Golongan tua maupun muda sangat antusias dalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. Begitu juga seluruh rakyat Indonesia telah berkumpul untuk mendengarkan dan menyaksikan proklamasi Indonesia. Bertepatan pada jam 10 pagi, Soekarno membacakan proklamasi dengan disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dan dengan demikianlah Indonesia telah merdeka dari jajahan negara-negara lain. Kan terkenang selama hidupku.